Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami itu dari kelompok A2, di mana anggotanya ada Jidan Dirayoga Gumbira, ada saya Muhammad Miftah Farid, ada Joseph Erik, dan juga Haidar Hanif. Nah, kita itu mendapatkan bagian materi modul 3 input output dasar, di mana kami itu membuat sebuah proyek yang judulnya Password Encryption Decryption. Next. Nah, di mana kita itu punya tiga outline. Outline kita itu ada tiga. Yang pertama itu penjelasan program, kemudian ada flowchart, dan kemudian video simulasi. Next. Jadi, password encryption decryption adalah program yang gunanya mengenkripsi input user sehingga output berupa password terenkripsi. Program ini juga dapat melakukan deskripsi. Jadi, gunanya biasanya untuk keamanan sebuah sebuah aplikasi. Ya, saya Joseph Erik. Nah, ini flowchart-nya. Pertama, mulai nih ya. Dengan start, apakah dia bernilai 1, yang dipakai yaitu rising clock, dan clock bernilai 1, gitu. Nah, setelah start, kita pastikan menginput modenya. Mau encrypt dengan input mode bernilai 0, atau decrypt input mode bernilai 1, karena dia std logic. Kalau misalnya encrypt, dia akan membaca password dari teks file berjenis txt, file A yang namanya encrypt txt. Ya, jadi untuk bagian programnya kita menggunakan 3 library, yaitu IEEE Numeric STD, STD Logic 1164, dan untuk pemrosesan file teksnya kita menggunakan STD TextIO. Nah, entity kita punya clock start mode untuk in STD Logic, terus ada hash in STD Logic vector yang berukuran 8 bit. Terus lanjut ke arsitekturnya, itu kita punya file deck dan file ends, itu untuk masukkan file berupa txt nanti, dan signal end berupa integer. Selanjutnya kita punya signal lain yaitu file deck dan file ends. Ini bisa kita masukkan directory dari file kita yang kita inginkan. Nah, terus ada signal lagi yaitu status enc dan status dc, pass, tema, temb, temc, temd, teme, dan signal hex. Selanjutnya kita punya fungsi hstr. Fungsi ini berguna untuk merubah signal std logic vector menjadi hexadesimal dalam bentuk string. Sumbernya ini ya, GitHub Hexane. Ya, lalu kita masuk ke program utama. Ya, pada saat i sama dengan 0, kita lakukan proses enkripsi
dari signal tadi status ENC itu kan berupa string. Kita masukkan tulisan berupa encryption. Lalu kita menggunakan fungsi file open untuk membaca file yang tadi kita masukkan direktorinya itu file dc dan file enc. Terus kita baca sampai end file. Kita baca dan kita masukkan ke pass. Lalu pada saat i sama dengan i lebih besar sama dengan 1, status enc-nya kita ubah lagi menjadi converting. Dan kita proses temp A. Nah, karakter push ini adalah urutan keberapa karakternya. Misalkan kita punya example, maka E, X, A, dan seterusnya. Nah, lalu pada saat I sama dengan 2, kita proses lagi. Saat I-nya 2, kita proses seperti ini. Saat I-nya 3, kita proses seperti ini. Dan ini kita gunakan seperlunya aja sesuai panjang password yang kita masukkan. Misalnya kita punya 8, ini kita nggak pakai dua-duanya gitu. Nah, selanjutnya saat I selanjutnya kita masukkan lagi statusnya menjadi encrypting. Kita mengecek hash sekarang. Hash yang bit ke-7 saat dia 0, kita tempnya kita rotate left, dan saat 1 kita rotate right. Nah, sisanya ke belakang itu 6 sampai 0 kita gunakan untuk dia rotate berapa kali gitu. Lalu untuk I selanjutnya kita masukkan status binary copied. Setelah tadi sudah di copy dalam bentuk binary, kita masukkan ke buffer yaitu row. Kita tulis ke row, kita masukkan ke file enc, kita tulis. Selanjutnya kita gunakan fungsi tadi hstr. Binary tadi kita ubah ke hexa. Nah, selanjutnya I-nya lagi kita masukkan status hex copied dan kita tulis ke baris yang selanjutnya dalam file enc. Lalu kita tutup file dengan file close. Ya, sekarang saya Jidan akan menjelaskan mengenai proses kedua dari program, yaitu proses decrypt. Pertama, proses ini memiliki 3 variabel, yaitu variabel i yang digunakan sebagai increment dan juga digunakan sebagai pelacak state dari program. Lalu variabel row yang digunakan untuk sebagai buffer dari file operation yang akan digunakan. Dan yang ketiga itu variabel temp2 yang akan digunakan untuk menyimpan isi dari kode biner yang nanti akan kita enkripsikan ketika kita baca pada file. Pada saat kita menyalakan program, ketika clock sedang naik dan ketika keadaan start dan mode sinyal bernilai tinggi atau 1, maka pada bagian awal, yaitu pada saat I bernilai 0, program akan masuk ke status decryption yang akan ditampilkan di status dec, dan kemudian program akan membuka 2 file, yaitu file encryption yang dibuka dalam mode read dan file decryption atau yang nanti akan menampung hasil password yang akan sudah didekripsi dalam mode write. Lalu program akan membaca line pertama yang ada pada file encryption sampai ditemukan end file. Namun pada bagian ini program hanya akan membaca 1 line pada program. Pada file encryption, line pertama akan menyimpan kode biner dari password yang sudah dienkripsi sebelumnya. Lalu kode biner tersebut akan dimasukkan ke temp2 dan yang kemudian akan diubah menjadi unsigned dan dimasukkan ke sinyal temp dec. Lalu pada saat I1, program akan masuk ke status decrypting, di mana program akan mengambil hash dari input pengguna. Hash ini memiliki 8 bit, di mana bit pertama, bit paling kiri digunakan untuk menentukan apakah program tersebut dienkripsi menggunakan rotate left atau rotate right. Apabila program password dienkripsi menggunakan
mode hash ketujuhnya 0 atau rotate left, maka akan didekripsi menggunakan rotate right. Begitupun sebaliknya. Dan untuk 7 bit sisanya dari hash, program menentukan berapa banyak bit yang dilakukan rotate tersebut. Lalu hasil tersebut akan dimasukkan ke sinyal temp-E. Lalu pada saat I2 dan N+1, di mana N menampilkan panjang dari password, program akan masuk ke status converting, di mana setiap kode dari biner tersebut akan diubah menjadi karakternya. Apabila saya ambil contoh, di sini terdapat karakter yang sudah anggap di sini merupakan biner yang belum didekripsi. Anggap kode biner ini merupakan kode biner yang sudah dilakukan rotate. Pada bagian ini, program akan mengambil setiap 8 bit dari temp-E untuk diubah menjadi karakternya sesuai dengan kode ASCII-nya. Lalu, pada saat I sama dengan N+2, program akan mengcopy password tersebut, yang mana sebelumnya password tersebut sudah disimpan pada buffer write, dan kemudian ditulis pada file. Ya, baik. Sekarang saya akan melakukan simulasi dari program. Pertama, saya akan melakukan simulasi program untuk melakukan enkripsi dari password. Pertama, sebelum melakukan enkripsi, pastikan beberapa bagian dari kode sudah benar. Pertama, pastikan nilai signal N sudah sesuai dengan panjang password yang ingin dienkripsikan. Di sini kita masukkan 16, dan kita akan masukkan passwordnya yang juga berukuran 16 yang ingin kita enkripsikan pada file decrypt. Lalu pastikan juga pada bagian signal file dec dan file enc, pastikan isinya sudah menunjuk kepada lokasi dari file tersebut. Di sini saya menaruh file tersebut pada drive D. Dan apabila stringnya ukurannya tidak cukup, pastikan untuk disesuaikan. Dan terakhir, karena program ini sejauh ini hanya mensupport untuk melakukan enkripsi untuk password berukuran 16 karakter, apabila password yang dienkripsikan kurang dari 16 karakter, pastikan untuk menghapus atau melakukan komen pada case yang tidak dibutuhkan. Contohnya, apabila password hanya berukuran 8 karakter, maka 8 case sisanya jangan lupa untuk di-komen atau dihapus pada dua bagian program, yaitu pada bagian enkripsi dan dekripsi. Untuk menjalankan program, pertama pastikan clock sudah di set, dan set start mode dan hash sesuai keperluan. Di sini saya akan mencontohkan untuk melakukan start untuk mulai, mode karena kita ingin melakukan enkripsi kita masukkan 0, dan hash-nya kita masukkan 1000 1000. Maksud dari hash ini adalah pada bit pertama 1, program seperti yang dijelaskan sebelumnya, program akan melakukan enkripsi shift right atau rotate right, dan untuk 7 bit sisanya menunjukkan berapa banyak bit yang akan dilakukan rotate right tersebut, yaitu di sini 8 bit. Lalu pertama jalankan program. Pada tahap pertama ini program berhasil mengcopy isi dari file teks tersebut ke sinyal pass. Lalu pada step kedua, program melakukan konversi dari setiap karakter yang ada pada password menjadi kode ASCII-nya. Lalu setelah ini program akan memasukkan ke 8 bit kode ASCII ini satu persatu ke bagian sinyal temp B. Apabila kita jalankan bagian ini 16 kali sesuai dengan panjang programnya, bisa dilihat setiap karakter pada password sudah diubah menjadi kode ASCII-nya masing-masing, dan ke 16 kode ASCII tersebut sudah digabungkan menjadi
satu sinyal yang panjang. Lalu apabila kita melakukan run lagi, program akan masuk ke bagian encrypting, di mana di sini bit dari temp B akan diproses sesuai dengan hash yang kita masukkan sebelumnya, yaitu di sini dilakukan rotate right sebanyak 8 bit dan dimasukkan ke sinyal temp C. Lalu program akan mengcopy kode biner tersebut, kode biner dari password yang sudah dienkripsi ke file encrypt. Bisa dilihat di sini sudah ada kode biner yang sudah dienkrip ini. Nantinya dapat digunakan untuk melakukan dekripsi kembali dari password yang sudah kita enkripsi sebelumnya. Namun jangan lupa untuk mengingat hash yang digunakan. Lalu setelah program menampilkan memasukkan file kode biner tersebut ke file, program akan mengubah kode biner tersebut yang sudah dienkripsi menjadi bentuk hex-nya dan dimasukkan ke file signal hex. Setelah itu, program bisa dilihat terdapat status hex copied, di mana kode hex ini yaitu hasil enkripsi dari password yang kita masukkan sebelumnya sudah dimasukkan pada file encrypt. Di sini karena file sudah dibuka sebelumnya, bisa dibuka ulang. Bisa dilihat bahwa hasil dari enkripsi password tersebut sudah terlihat dan sudah terdapat pada file. Lalu apabila kita ingin melakukan dekripsi dari password tersebut, pertama yaitu mengulang program. Di sini saya akan memastikan bahwa pada bagian decrypt password yang dimasukkan sebelumnya tidak ada. Save. Lalu langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu pertama saya akan melakukan set pada clock untuk rising dan mengatur start, mode, dan hash yang digunakan. Di sini kita memasukkan nilai 1 pada start untuk menjalankan program, mode 1 untuk masuk ke mode decryption, dan hash kita masukkan yang sebelumnya itu 1000 1000. Sebelumnya bisa dipastikan lagi bahwa isi dari file decrypt tidak ada, jadi password belum dilakukan dekripsi. Pertama, pada saat menjalankan program, pada step pertama, program berhasil menyalin isi kode biner dari file encrypt ini yang diproses sebelumnya ke sinyal temp D. Pada step kedua, di sini bisa dilihat program melakukan decrypting dari kode biner tersebut dan dimasukkan ke sinyal temp E. Decryption yang dilakukan adalah kebalikan dari encryption yang dilakukan sebelumnya. Karena sebelumnya dilakukan rotate right sebanyak 8 bit, maka untuk decryption dilakukan rotate left sebanyak 8 bit. Lalu kita jalankan kembali, program melakukan conversion, di mana pada conversion ini program melakukan konversi biner, konversi untuk setiap 8 bit dari biner yang sudah dilakukan dekripsi sebelumnya menjadi karakternya masing-masing berdasarkan kode ASCII-nya. Di sini karena password yang kita masukkan sebelumnya berukuran 16 karakter, maka bagiannya akan berjalan selama 16 step. Lalu setelah proses konversi sudah dilakukan, pada tahap terakhir terdapat status password copy, di mana setiap karakter yang sudah dilakukan konversinya menjadi setiap angka 8 bit biner ASCII yang sebelumnya sudah didapatkan dikonversikan menjadi karakter yang masing-masing, sudah ditaruh pada file yang ditentukan, yaitu di sini file decrypt. Dan di sini bisa dilihat bahwa password tersebut sudah berhasil dilakukan dekripsi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.